Gue pengen punya duit 10 M, tapi kita nggak ngelakuin apapun, kita cuma daydreaming, ngebayangin, itu nggak akan membuat tabungan kita bertambah. Hai, aku Samantha Elsenar, aku seorang psikolog dan aku bekerja sehari-hari memberikan webinar, psikoedukasi, menangani klien, dan juga membuat konten-konten di media sosial. Arti uang. Arti uang itu penting. Uang itu modal. Modal buat kita hidup. Kalau nggak ada uang, ya kita nggak bisa bertransaksi. Kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa membeli apa yang kita inginkan. Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa sekolahin anak di tempat yang bagus. Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Karena kita hidup di era yang kita sudah melakukan transaksi dengan nilai tukarnya uang. Itu kalau ditanya seberapa penting, penting banget sih. Nggak ada uang nggak hidup. Bisa dong. Banyak orang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi aku justru percaya uang itu bisa bikin kita ngerasa seneng. Senengnya apa? Let's say gini ya, buat orang yang di usia aku nih 30-an itu ngerasa gini, selama masa mudanya di usia 20 tahunan kita kerja pertama kali, punya uang sendiri, hasil kerja keras sendiri. Kita punya impian waktu kecil, pengen beli apa, pengen kemana, tanpa nyusahin orang tua kita lagi. Itu bikin kita seneng kan? Saat kita bisa mencapai itu. Dan saat kita bisa mencapai itu, kita mengurangi resiko stres kita. Resiko kita merasa hidup itu dalam beban. Kalau kita nggak bisa ngerasa seneng, gimana kita bisa ngerasa dalam hidup kita itu punya tujuan hidup. Dan ketika uang dijadikan alat transaksi, kita kerja, pas gajian seneng nggak? Seneng. Karena bulan ini masih aman nih, bayar cicilan, bayar kebutuhan hidup, buat nabung nanti mau dipakai buat apa, beli atau jalan-jalan. Dan kita bisa merencanakan pos-pos dari uang yang kita terima untuk apa aja. Untuk masa depan, apakah buat masa pensiun kita, buat nanti anak kuliah di mana, buat nanti 5 tahun sekali mungkin jalan-jalan kemana. Dan itu kayak reward buat diri kita. Dan aku orang yang sangat tidak mau berhutang. Sebisa mungkin aku tidak berhutang. Itu jadi ya kalau nggak ada, nggak beli. Kalau pengen sesuatu, misalnya pengen beli tas atau pengen beli perhiasan, nabung dulu Sam. Lo nabung, lo siapin tuh budgetnya gitu. Ini harganya berapa? Let's say misalnya gini, tas harganya 20 juta gitu kan. Kita tahu tas itu tiap tahun naik. Nggak mungkin ntar pas aku nabung 20 juta, harganya kebeli 20 juta. Bisa aja harganya udah 25 juta. Nah aku nabung tuh yang kira-kira nanti di harga yang akan aku beli tuh 25 juta. Kalau ada sisa, ya alhamdulillah buat budget yang berikutnya di tahun berikutnya. Investasi adalah sesuatu yang kita siapkan ya untuk masa depan atau untuk pegangan kita, untuk memutar uang kita juga gitu. Yang aku nggak terlalu belajar sih tentang investasi, tapi yang pasti investasi itu adalah penambahan dari apapun yang kita miliki yang mau kita upgrade, kita tingkatkan. Apakah itu kita punya uang, apakah kita punya skill, kita punya waktu, kita punya kesempatan atau peluang juga. Nah, itu adalah hal-hal yang jadi sesuatu
kebutuhan ya. Kalau aku melihatnya bukan cuman keinginan kita perlu invest nih, tapi kebutuhan kita hidup di era yang semakin maju, semakin modern. Berkaitan sama finansial, investasi yang aku lakukan tuh biasa ya, yang tradisional, emas, nabung, reksadana, obligasi gitu. Aku main di situ gitu. Cuman kalau dibilang misalkan main saham atau saham pasar bebas ya, maksudnya bukan obligasi, terus kripto, apalagi sekarang NFT, enggak. Kayaknya terlalu beresiko buat aku, dan aku nggak punya terlalu banyak waktu untuk belajar tentang itu lagi. Kalau ada dana darurat, kita nggak tahu kan, tiba-tiba kayak 2 tahun belakangan deh gitu, mana ada yang kepikiran kan, yang tadinya kita cuma punya dana darurat misalnya 6 bulan, ternyata selama masa-masa sulit ini, ya kita lihat sendiri kan, kita ada di masa sulit ini aja 2 tahun. Jadi itu yang salah satu PR sih sebenarnya. Mungkin dana daruratnya butuh untuk 12 bulan gitu, untuk persiapan berikutnya itu jadi pembelajaran buat kita semua. Selain itu, yang paling berat tantangannya kalau anak minta beli mainan. Mama beli mainan dong gitu. Nah, ngebujukin dia, ngasih pengertian ke dia bahwa budgetnya untuk beli mainan itu sebulan cuma sekian. Sekarang lagi jadi PR terbesar aku adalah ngajarin dia tentang finansial. Pembukuan, dia punya uang dikasih itu dia tabung, dia alokasikan untuk apa dan sebagainya. Itu yang masih jadi PR karena aku udah mulai melakukan itu waktu dia kelas 1 SD. Banyak banget, tapi aku gini, dengan prinsip, kalau kita di psikologi ada satu tokoh kan, Maslow ya, ada hierarki kebutuhan yang kita dari kebutuhan utama kita sampai kebutuhan self actualization kita. Nah, kita kalau udah memenuhi itu, baru kita mencapai ke aktualisasi diri kan. Jangan dibalik gitu maksudnya. Jangan kita pengennya aktualisasi diri terus gitu, tapi yang di bawahnya nggak kokoh gitu. Waktu aku lulus SMA, aku tuh dapet hadiah dari opa-omaku, terus aku pakai untuk pergi ke Swiss gitu. Nah, di sana lihat kan kehidupan opa-omaku di sana tuh seperti apa. Di situ omaku ngasih tahu gitu bahwa kita tuh harus kerja keras kalau kita mau sukses gitu. Lihat deh gitu masyarakat di sini, walaupun mereka memang secara negara udah punya sistem pensiun yang bagus banget, tapi dia bilang gitu, ya kita tetap harus nabung, kalau enggak sama aja lah gitu. Dikasih uang pensiun dari negara, kalau gaya hidup kita nggak baik, ya nggak akan pernah cukup duit itu gitu. Waktu kecil papaku itu selalu bilang gini, harus nabung. Jangan kita itu mikirin kelihatannya kita punya banyak. Kalau dipikir-pikir, biaya hidup kita akan lebih tinggi karena kalau kita ngikutin gengsi kita aja, gimana kita pengen dilihat oleh orang lain. Yang mereka lakukan sehari-hari, pengeluaran gitu, dengan pendapatan pensiunnya mereka, dan mereka ngatur setiap berapa bulan sekali mereka tetap bisa liburan gitu, yang ya liburan nggak harus mewah juga gitu, tapi mereka merasakan gitu, oh ya ternyata hidup itu memang bukan cuma perkara nominal aja, karena kita tetap akan bisa menikmati hidup yang sesuai dengan kemampuan kita, dan kita ngerasa happy kok dengan itu gitu. Dan kemudian papaku sendiri itu bukan orang yang hedon, jadi dia waktu mudanya dia punya apa, dia belikan misalnya tanah gitu kan. Spesifik belum, di usia pensiun mau seperti apa belum, tapi secara umum udah. Jadi ya pengen punya rumahnya pengen model yang kayak gimana, pengen dicapai seperti apa, terus bisa
memberi untuk anak itu apa gitu. Jadi aku prinsipnya adalah aku kan yang mau punya anak, jadi ya aku yang harus nyiapin segalanya untuk dia sampai dia secara dewasa sudah matang untuk dirinya sendiri dan nanti kalau dia berkeluarga. Hai, aku Samantha, aku seorang psikolog dan aku berinvestasi pada kedamaian. Karena dengan kedamaian aku jadi tidak memiliki duri-duri di dalam diriku, aku jadi ngerasa lebih damai pastinya, dan aku bisa fokus untuk mengembangkan diriku karena aku tidak memiliki rasa dendam ataupun rasa iri pada orang lain.